Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Khurafat. Banyak orang atau bisa dibilang oknum selalu bermain di dalam ilmu magis, ilmu sihir, bahkan yang paling jelas itu khurafat. Itu seakan-akan karomah. Saya nggak akan mengurai soal hukum dalam Islam. Semua orang udah tahu jika khurafat itu terlarang. Sihir apalagi. Jadi gini ya, orang itu jika misalkan saya memakai baju seperti ulama, lalu saya mempunyai keajaiban tersendiri, lalu lidah saya ini ibaratnya apa? Jago dalil. Saya mempertontonkan dengan salah satu orang, padahal itu hanya ilmu apa? Ilmu kanuragan misalkan. Ya ilmu-ilmu semacam itulah. Lalu orang itu akan melihat saya ini seakan punya apa? Keramat gitu, karomah gitu. Lalu misalkan saya juga menguasai berbagai macam teknik, keilmuan hal-hal semacam itu, atraksi dan lain sebagainya. Bisa nggak saya nyamar ini sebagai seorang ulama yang mempunyai karomah? Padahal niat saya ini ada salah. Saya menceritakan sesuatu hal yang ngibul, lalu itu dianggap orang juga karomah, padahal khurafat. Bisa nggak hal itu? Coba Anda pikir. Jangan-jangan itu ulama yang dia itu mengatakan sekarang orang NU seakan-akan anti karomah. Saya curiga orang-orang semacam ini hanya pandai membaca, tapi dia tidak pernah belajar secara ilmu rohani. Jadi mereka nggak paham untuk membedakannya seperti apa. Pakai rasa saja, pakai akal logika saja sudah ketahuan kok. Jadi ada batas-batas tersendiri yang itu di luar nalar, tapi menabrak nalar. Saya kira orang-orang semacam ini tertutup otaknya oleh kaum-kaum Ba'al Wisi'ah. Mereka itu selalu memainkan gap antara Sunni dan Wahabi, bahkan Syiah, karena memang ada kecurigaan di situ. Kalau kita melihat kisah-kisah masa lampau, yang suka khurafat itu siapa? Apalagi kecenderungan orang itu suka dipuji, suka terlihat wah, apalagi pakai baju kebesaran misalkan seperti seorang ulama. Dan ini ada dari Kiai Said Agil Sirot. Ini bisa dibilang apa ya? Mungkin peringatan untuk para kabib yang suka cerita-cerita khurafat, apalagi mempunyai keramat. Hentikan hal-hal semacam itu. Tidak semua orang NU itu mudah dibohongi dengan kata-kata karomah atau keramat. Tidak semudah itu. Dan saya yakin justru orang-orang yang mencurigai bahwa seakan-akan ini ada yang berbau Wahabi, lalu dilarikan seakan ke anti karomah, itu orang yang belum belajar soal ilmu-ilmu keramat, atau belum belajar soal ilmu-ilmu kanuragan, belum belajar soal ilmu sihir dan sebagainya. Kalau tidak, dia tidak pernah belajar itu. Jadi dia hanya pintar membaca. Ini dia videonya. Maunya karomah, maunya pertolongan dari Allah. Tapi ulama datat mauna itu, kita percaya beliau adalah ulama yang betul-betul minas soleh, tidak sombong, tidak menyombongkan maunah Habib, semua kembali pada Allah. Kalau ada orang bisa begini-begini, bisa dipacok nggak mempan, bisa jalan di atas air dengan sombong, itu dukun itu. Kunoknya itu wali itu kalau mati jin ya Pak. Kalau wali semakin dapat yang karomah, semakin takut kalau dia tunjuk. Dan kalau mati makin takut. Pernah ada seorang wali namanya Hamdun Al-Khassa, jalan dia ke pasar, ketemu dengan iblis. Apa di sini? Enggak libur godain orang apa? Alah sudah, ya udah sudah ringan tugas saya godain orang. Karena sudah diganti oleh ya orang yang bersorban narik ya. Orang bersorban banyak juga iblis itu kira-kira. Artinya apa? Artinya apa? Ya Allah, saya tidak mau diberi kasyaf seperti ini. Dan saya ubah, gak usah dikasih kasyaf seperti ini, udah. Nanti saya sombong nanti. Jadi bisa tahu, itu sudah nggak usah saya kasih. Bisa ketemu iblis, itu saya nggak usah. Kalau saya hampir apesap, karena menjadi wujud. Dan saya hebat itu, dia sangat dari wujud. Nah, kalau hasil semakin orang itu waliullah, semakin rendah. Semakin merasa dirinya Abdullah, hamba Allah sanab, al-fakir dalil. Ya senang fakir sangat hina. Semakin gitu, semakin palib.
Kalau dia masih sombong berarti buat jauh dari wah. Hasil kalau sudah zamanahkan saya kepada kalau mukjizat wajib kalau rumah kita percaya begitu maunah kita oke. Akan tetapi isku ada ukuran standar. Ya tanya apa? Selama bertamasuk dengan syariah itu tahu. Tapi kalau melanggar syariat bukan kalah. Itu khurafat. Ada standar ukurannya. Itu Aksyab Abu Qasim bin Ali Baghdadi yang bicara begitu. Selama itu tamasuk bersyariah, bayar karamah. Kalau bukan berada syaitan, surafat. Orang Cina itu mengatakan kalau kita katusi, aluma karan hapus. Jadi kalau ada seorang soleh, ibadahnya baik, akhlaknya baik, ikhlas, mempunyai marunah, itu berarti waliullah. Tapi kalau tidak sholat apa ibadah kurang. Kalau sampai membanggakan jiwa, saya menyombongkan dia dua lah. Jelas itu bukan karomah, berarti khurafat. Udah begitu ukurannya. Itu standar punya seperti itu. Bahwa ada mujizat, ada karomah, ada ma'ur, ada.